Bayangkan, Juni 1919, di sebuah ruangan mewah di Istana Versailles, Prancis, 3 orang memegang nasib Eropa di tangan mereka. Mereka bilang, ini perjanjian damai. Tapi, apa yang mereka ciptakan justru menjadi bom waktu yang meledak pada 20 tahun kemudian. Ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga bentuk dendam yang dikemas sebagai keadilan. Selamat datang di Perjanjian Versailles, bom waktu yang meledak di tahun 1939. Perang Dunia I baru saja berakhir. Jerman kalah, Sekutu menang. Mereka bertemu di Versailles untuk mengakhiri perang. Tapi malah menanam benih perang berikutnya. Hari ini kita akan melihat siapa yang menandatangani, apa isi perjanjiannya, dan mengapa perjanjian damai ini menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Big Three yang terdiri dari Amerika, Perancis, dan juga Inggris memegang peran penting dalam perundingan. Namun, Jerman bahkan tidak sama sekali diundang dalam negosiasi tersebut. Jerman hanya diundang untuk menandatangani hasilnya atau menghadapi kelanjutan blokade ekonomi. Pada tanggal 28 Juni 1999, delegasi Jerman menandatangani di bawah tekanan. Mereka menyebutnya dengan Diklat Versailles, perjanjian yang dipaksakan. Pasal 231, Wargate Clause, Jerman harus mengaku sebagai satu-satunya pihak yang bersalah atas perang. Pada aspek militer, Angkatan Darat dibatasi hanya 100.000 orang dan Angkatan Laut hampir dihapus. Tank dan pesawat dilarang. Pasal reparasi, Jerman harus membayar sekitar 132 miliar mark emas, yang mana jika saat ini itu sudah setara dengan triliunan rupiah. Jerman kehilangan 13% wilayah, 15% produksi batu bara, dan 48% biji besi. Ekonomi hancur, inflasi gila-gilaan, bahkan satu roti bisa harganya jutaan mark, yang mana rakyat kelaparan di tengah kemewahan masa lalu. Rakyat Jerman merasa dipermalukan. Ekonomi menurun, demokrasi Weimar goyah, dan pada saat itu, seorang veteran perang bernama Adolf Hitler naik daun dengan dalih janji, "Saya akan robek perjanjian ini." Dan boom, tahun 1939, bom waktu itu pun meledak, yang mana perang dunia dimulai. Dan ironisnya, perjanjian yang katanya untuk mencegah perang justru menjadi penyebab terbesar perang berikutnya. Tidak berhenti sampai di situ, Hitler secara terang-terangan melanggar perjanjian Versailles. Ia membangun kembali angkatan bersenjata, memperkenalkan wajib militer, dan pada tahun 1936 merebut kembali wilayah Rhineland tanpa perlawanan berarti dari sekutu. Sekutu yang lemah menerapkan kebijakan appeasement, memberikan Jerman apa yang diinginkan agar tidak perang. Pelanggaran demi pelanggaran ini semakin memperkuat keyakinan Hitler bahwa perjanjian Versailles hanyalah kertas yang bisa dirobek. Inilah bukti nyata bahwa perjanjian yang dibuat dengan dendam tidak akan pernah bertahan. Secara keseluruhan, perjanjian Versailles yang disusun sepihak oleh sekutu telah menciptakan dendam luar biasa di Jerman. Penghinaan, kerugian, wilayah, beban reparasi, dan pembatasan militer yang berat justru menjadi pupuk subur bagi munculnya nasionalisme ekstrem dan kebangkitan Adolf Hitler. Perjanjian yang dimaksudkan untuk membawa perdamaian malah menjadi pemicu utama Perang Dunia Kedua. Perjanjian Versailles mengajarkan kita satu hal yang pahit, bahwa perjanjian yang dibangun di atas dendam dan juga penghinaan bukanlah suatu solusi yang baik. Ia hanya menunda ledakan yang lebih besar. Hari ini, saat dunia lagi-lagi terpecah,
Mari kita ingat bahwa keadilan sejati bukanlah membalas dendam, tetapi membangun masa depan bersama. Karena sejarah tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali terulang. Terima kasih telah menonton. Salam dari masa lalu yang tak ingin terulang.